Anies paham apa? Paham cara merusak apa yang sudah bagus. Paham melakukan apa yang tidak penting. Yang paling telak adalah dia paham bagaimana tutup mulut dan tidak transparan. Rocky Gerung paham nggak? Kalau tidak paham, silakan lanjutkan sakit hatinya. Tidak ada yang peduli juga kok. Rocky Gerung adalah salah satu dari beberapa kadrun yang menolak IKN pindah. Saat RUU IKN disahkan jadi undang-undang, Rocky Gerung menyindir dan mengaitkan undang-undang IKN disahkan ibarat seperti janji Presiden Jokowi tidak akan 3 periode. Saat Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemindahan IKN karena ingin mewujudkan cita-cita Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, Rocky Gerung juga protes. Nah, setelah undang-undang IKN disahkan, tentu publik atau kita semua tinggal menunggu siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi kepala otorita IKN. Nah, nama yang paling menarik perhatian tentu saja Ahok. Bahkan PDIP menyodorkan nama Ahok kepada Jokowi untuk diangkat sebagai kepala otorita IKN. Hal ini tentu saja membuat banyak orang kepanasan. Para member klub Barisan Sakit Hati merapatkan barisan dan kompak untuk protes. Segala macam teori konspirasi keluar dari mulut mereka. Nah, si Rocky Gerung ini juga ikutan bicara soal calon kepala otorita IKN. Dia mengkritik PDIP yang menyodorkan nama Ahok. Jika Ahok menjadi kepala otorita, maka publik melihatnya sebagai dendam lama. Dibanding Ahok, Rocky Gerung justru mengajukan nama Anies Baswedan sebagai kepala otorita IKN karena dianggapnya lebih paham dan mengerti soal IKN. Memang dasar ini orang konyol. Mungkin otaknya sudah simpan di dengkul. Ada 2 alasan kenapa Rocky Gerung semakin mengukuhkan dirinya sebagai orang yang super duper ngawur. Pertama, Anies jadi kepala otoriter. Hanya orang yang stres yang mau mengangkat Anies untuk mengisi jabatan tertentu. Disuruh kerja nanti malah menata kata dan mengkreasikan istilah baru. Buka mata dong. Anies keras kepala, suka terobos apapun demi kepentingannya sendiri. Diajak kerjasama soal banjir, ngeyelnya kebangetan, ngelesnya segudang. Punya program sendiri, tapi tidak beres. Naturalisasi sungai dan sumur resapan contohnya. Anies kalau jadi kepala otorita, takutnya jalan sendiri seenak jidatnya. Ada aturan pun bisa dia tabrak. Ibarat ada kereta mau lewat, dia tetap mau lewat dan memaksa keretanya untuk berhenti agar dia lewat duluan. Jakarta saja dia bikin amburadul. IKN yang mau dibuat rapi dan berkelas internasional malah akhirnya mengenaskan. Ada hujan deras malah dibikin sumur resapan. Kalau Ahok jadi kepala otorita adalah sebuah kengawuran, maka menyarankan Anies jadi calon kepala otorita adalah kengawuran 10 kali lipat. Kedua, Rocky Gerung itu gigih mengkritik pemindahan IKN, tapi kok malah sodorkan nama Anies sebagai calon kepala otorita. Bukankah itu namanya munafik? Tidak terima IKN pindah, tapi kalau Anies jadi kepala otorita malah nggak nolak. Yang dendam itu siapa sih sebenarnya? Kepala otorita ditunjuk presiden agar sejalan dan patuh dalam wewenang. Anies sudah berkali-kali menabrak aturan. Rocky sudah lupa kalau Anies seenak jidatnya untuk naikkan UMP DKI. Justru Anies ini yang terlihat sakit hati karena dipecat, sehingga mau bekerja sendirian biar terlihat hebat dan pujian diborongnya semua. Anies paham apa? Paham cara merusak apa yang sudah bagus.
paham melakukan apa yang tidak penting. Yang paling telak adalah dia paham bagaimana tutup mulut dan tidak transparan. Rocky Gerung paham gak? Kalau tidak paham, silakan lanjutkan sakit hatinya. Tidak ada yang peduli juga kok.